itu kan hanya sementara sesekali. Ya Pak ya. Ya betul. Penghasilan tidak teratur. Yang masuk threshold itu kan sebetulnya. Ini kan tadi Pak Andri bilang nanti lihat di PMK-nya bagaimana kan. Nah kalau Pak Andri bilang tadi harusnya enggak. Nah kalau dari Pak Agus harusnya enggak atau iya. Dan Enggak, memang jadi enggak. maksud tujuannya untuk UMKM. Kalau para pemain kripto, saham kan biasanya klasifikasinya bukan UMKM. Bener. Yo, what's up? Balik lagi di Diskotex, diskusi dan konsultasi pajak bareng Bokex. Yes. Pak, jadi gini Pak. Ya. Ini saya ada yang mau dipertanyakan. Kan buat itu kan 4,8 ya Pak ya? Iya. Batasannya kan. Iya. Nah, sementara saya punya penghasilan yang di luar itu Pak. Bukan usaha. Iya, saya punya rumah nih. Penghasilan istri atau nggak penghasilan istri kan ada penghasilan istri. Bener. Ya punya rumah. Ya. Diapain tuh rumah? Yang ninggalin siapa? Yang ninggalin di saya. Saya cuma punya istri satu. Kita nggak nanya itu. Harusnya Tawan. juga kesana nih. Nggak nanya Udah hafal. Nah, saya mau jual rumah itu Pak. Nah, itu nanti gimana Pak? Ya. Hitungannya. Dia nanya threshold 4,8 itu termasuk penghasilan rutin, non rutin atau enggak gitu kan? Betul. Ya emang ini agak ini ya sesuatu yang debatable gitu. Sama kayak batasan PPN nih. Iya. PPN itu yang punya omset 4,8 yang punya omset di atas 4,8 itu wajib PPN. Iya. Dua rumahnya 7 miliar. Nah, itu dia. Kayak gitu. Itu dia. Nah, sama ini juga yang PPH. PPH itu jual rumah sendiri. Ini beda ya, jual rumah dengan perusahaan jual properti, real estate. Gitu. Real estate itu memang sehari-harinya jual rumah, tapi ini mah rumah yang kita tinggali. Iya. Rumah kita tinggali kita jual. Kita jual. Ternyata laku 6 miliar. Iya. Nah, itu gimana Pak? Tapi harus enggak sih kalau menurut saya. Pertanyaan lo apa? Itu gimana Pak? Iya. Ya, seneng dong namanya. Coba. Kalau dari sisi perlakuan perpajakan ya jual rumah memang final. Cuma kalau misalnya tadi kalau punya usaha tadi kembali jualan bakso, omsetnya cuma 2 miliar. Apakah yang 6 miliar itu digabung dengan yang 2? Iya. Kan Jadi 8 miliar nih. Dapat dari 4,8 dong. Nah ini sesuatu yang memang diperdebatkan. Sampai dengan hari ini masih ramai ya. Masih ramai, betul Pak. Masih ramai. Saya juga sependapat Pak Andri. Jadi gimana Pak Andri? Perdebatannya? Kasih paham Pak. Nanya Pak Agus. Harusnya enggak lah. Kalau memang itu kan hanya sementara sesekali. Ya Pak ya. Ya betul. Penghasilan tidak teratur. Yang masuk threshold itu kan sebetulnya yang kegiatan usaha, pekerjaan bebas gitu ya. Kalau ini kan tidak masuk kegiatan usaha dan tidak masuk ke dalam pengertian pekerjaan bebas gitu. Berarti ini masuknya ini Pak, penghasilan hasil investasi lah Pak ya. Investasi. Capital gain. Makanya disebut capital gain kalau udah rumah itu. Nah, kalau di sisi kita ya. Ini sebenarnya batasan yang dimaksud 4,8 ya. Ini bukan batasan untuk pengenaan 0,5%-nya. Tapi untuk menentukan apakah dia lewat 4,8 atau tidak. Sebenarnya udah diatur di pasal 58 PP 20. Saya bacain ya. PP 58-nya. Besarnya peredaran bruto, Nes. Istilahnya peredaran bruto. Peredaran bruto ini omset. Jualan. Bukan penghasilan lain. Beda ya. Siap. Kalau tadi itu sebenarnya omset. Tadi kan ceritanya kita jual bakso tuh. 2 miliar. Itu 2 omsetnya 2 miliar. Betul. Tapi ada penghasilan lain-lain. 6 miliar. Kita jual rumah. Jual rumah. Gitu.
Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 1 merupakan A. Jumlah keseluruhan peredaran bruto, berarti jumlah seluruh usaha omset ya. Atas penghasilan dari satu usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan. Jadi usaha dan pekerjaan bebas. Tadi contohnya misalnya dokter ya. Jangan dokter deh, yang agak ini. Dokter gampang Pak. Karena dia bisa punya jadi dokter bisa jadi punya klinik. Ya. Praktek gitu ya. Praktek. Ya. Saya bacain sampai tuntas dah. Ya, saya diam dari tadi Bapak. Siapa bacanya Pak? Jumlah keseluruhan peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan. Berarti yang sebelumnya ya, baik yang dikenai pajak penghasilan yang tidak bersifat final maupun yang bersifat final. Nah, jadi digabung tuh yang final dan non final. Siap. Termasuk peredaran bruto yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Dan yang B-nya imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebelum dikurangi dengan potongan penjualan, potongan tunai dan atau potongan sejenis. Jadi kuncinya satu, penghasilan yang dihitung sebagai 4,8 itu dari usaha dan pekerjaan bebas. Baik itu yang pekerjaan bebas itu final maupun tidak final. Kalau dari usaha udah pasti semua dihitung mau final, pekerjaan usahanya itu final atau tidak. Contohnya misalnya arsitek, dia ada proyek selain kan pekerjaan bebas itu diantaranya arsitek ya. Iya. Arsitek itu dia dikenain PPh final, jasa konstruksi sebagai perencana ya konstruksi gitu kan. Nah itu kan final. Nah penghasilan dari penghasilan sebagai pekerja bebas kemudian dijumlahkan dengan tadi jualan bakso. Tetap jualan bakso. Ini sebenarnya bakso. Oke, lanjut Pak. Lanjut. Nah itu tidak boleh lebih dari 4,8. Kalau misalnya dari konstruksi dia dapat 3 miliar, jualan bakso 2 miliar, jadi totalnya 5 tuh. Nggak bisa. Jualan baksonya nggak boleh 0,5%. Atau dia dapat proyek, dia memang pekerjaannya sebagai arsitek, dapat pekerjaan dari Singapura misalnya, bikin gedung Singapura di luar negeri kan. Nah itu juga dihitung, bukan hanya yang jualan bakso di dalam negeri aja. Pekerjaan bebas juga karena omset Pak ya, omset gitu. Oke. Itu jadinya penting karena kan ini bukan untuk perorangan tapi untuk PT perorangan pun dengan subjek pajaknya Pak ya. Nah kalau yang PT itu jadi penting, kapan dia harus masuk ke peredaran bruto dari omset, kapan dia harus masuk ke penghasilan lain. Karena kalau dia masuk ke penghasilan lain berarti kan dia nggak termasuk threshold yang 4,8 M itu kan. Betul Pak ya? Ya betul. Tapi bisa dicap gitu. Nah nggak bisa sekarang. nggak bisa. Justru PP 20 ini untuk menghindari pemecahan. Mencegah ya berarti ya. Kemarin saya baca berita satu orang ada berapa ribu PT? 50 Pak. 50. Itu ini kali saking banyaknya kemudian dibikin PT. Usahanya gitu ya, banyak Usahanya grosiran. Waduh. Niat ya. Pak, bahas yang lagi ramai Pak. Ini buat orang-orang yang suka investasi Pak. Nah ini kan itu pun masuknya penghasilan di luar ini ya. Kan ada dua tipe kan, ada yang dia investasi misalnya di saham, ada juga yang trading tiap hari Pak. Ya. Nah itu kan tadi kan kalau yang investasi kan tadi jarang-jarang ya. Udah kejawab sama Pak Andri tadi kan. Karena nggak masuk ke hitungan. Kalau yang trading ini gimana Pak? Tiap hari atau enggak emang rutin gitu Pak? Apakah dia tetap masuk Pak? Nah sebenarnya kalau broker itu nggak ada orang pribadi ya? Brokernya enggak, tapi kalau misalkan kayak orang-orang kan boleh jual beli saham, itu masalahnya kan. Sekarang gini, penghasilan lain-lain itu gimana kita bisa memisahkan bahwa itu memang bukan penghasilan rutin kita. Kalau yang tadi gitu kan.
apa namanya, Jual rumah. kayak Iqbal Jual tadi rumah. jual rumah, berarti kan cuma sekali aja kan, tahun itu aja. Nah itu kan berarti penghasilannya memang ya tidak rutin, bukan penghasilan utama, gitu ya. Nah nanti akan beda kalau Iqbal setiap tahun ternyata tahun depannya dia beli rumah terus jual lagi. Nah itu masuk ke dalam bruto kalau menurut saya. Ya Pak ya? Iya, karena ada tuh Pak yang begitu-begitu Pak. Iya. Nah, jual beli rumah Berarti- ya. iya. tujuannya. Heeh. Kalau misal nih dia tahu, misal mobil kan misal. Nah kalau mobil nih, coba saya tanya mobil ya. Kan saya jualan bakso nih. Misal, Bakso lagi. Iya, jual bakso. Nah omsetnya 3,8. Nah, saya jual mobil saya nih, jual mobil saya sendiri ya, Nah, 1,5. 1,5 Nah, ya. itu kan nggak masuk kan harusnya mobilnya ya. Ya. Nah, kalau yang tadi Pak Andri bilang kan yang setiap ini kan setahun ini doang nih. Ya. Nah, kadang kan ada orang tuh Pak yang Iya. Beli. ya jadi Ya, Pak ini bagus contohnya nih. bulan kemarin Ya. baru beli itu satu setengah. Ya, jadi dia ngambil ternyata nggak cocok, jual lagi. jadi kadang kan yang begini Pak. Dia Disangkanya jual beli Pak. jadi kadang yang begini Pak, dia misal nih jual beli mobil 500 juta. Nah, ntar dijual lagi dapat 550 juta. Gitu, Pak. Iya. Nah, itu kalau terus begitu masuk berarti. Paham nggak yang saya maksud, Pak? Saya paham. Ya. Dua bagus. Ya kan dia jadi sering kan ya. Iya, jadi sering. Kadang ada Pak yang begitu, Pak. Jadi banyak sih malah. Iya. Jadi beli 550 juta. Nah, ntar dijual lagi nih. Beli 550 juta dijual dapat 270. Nah, ntar dia cari barang lagi nih, cari barang lagi. Iya. Wah, ini harga Ya kalau 300. gitu berarti emang Jual beli. usahanya jual beli. Nah, itu loh. Bisa berarti. Iya, bisa Oh, digabung kalau gitu. masuk berarti ya. Itu masuk ke dalam itu threshold 4,8. Memang Justru usahanya itu. itu. Jual beli. Iya, walaupun dia punya usaha bakso juga. Masuk. Iya gitu Pak, kan kadang ada yang sambil nyambi iseng-iseng gitu Pak. Iya. Ini tuh agak susah kita untuk menentukan ini masuk atau enggak. Oh, Karena klasifikasi. semuanya tergantung ke nawaitu. Oke, sekarang balik lagi ke Iya, Pak, ya? ini, Pak, balik lagi yang tadi dia dulu nih, Tergantung trading. hijab, Trading. Pak. Iya, tergantung Trading. hijab. Ini trading tadi ke cut nih. Trading, Pak. Iya, Pak. Ya kalau Trading. trading itu gini ya. Masalahnya sekarang kan ada dua Tipe. pendapat ya, ada dua pendapat, ada dua tipe gitu kan. Pak, saya nggak trading, saya investor gitu kan. Kita lihat aja dari apa? Dari transaksinya hariannya. Terus kan si A beli saham ternyata 1 minggu jual. Oh iya. Nah itu apa masuk ke trading gitu lah. Sekarang yang diperdebatkan itu, Iya, lagi ramai itu, Pak. ya kan? Iya, betul. Apakah jual beli saham itu dianggap sebagai penghasilan 4,8. bruto, bisa digabungkan gitu gitu. Itu kalau saya pribadi sih, saya mengambil posisi saya nggak mau terjebak ke situ. Saya maunya itu bahwa saham itu adalah instrumen keuangan. Iya. Oke. Gitu ya, yang pasti. Karena kalau kita mau bahas itu Berarti nggak masuk Tujuan. gitu. kalau saya Berarti nggak masuk. saya nggak. Oke. Tapi nanti kita lihat PMK-nya ya. Iya. Saya mengambil posisi itu. Siap. Tapi gini, karena kalau patokannya si A investasi, si B trading, kalau orang yang main saham pasti tahu, dia akan susah menentukan itu. Iya. Pada saat saya hari ini, gue mau trading lah, masuk nih katakan 500 juta ya kan, ternyata turun. Nyangkut. Jadi dia investor dadakan, ya kan? Iya. Mau nggak mau dia nggak. Iya, sih, Nggak karena dia cut naik turun gitu Pak ya. Iya. Iya. Nunggu naik lagi. Nunggu Probability naik. karena dia naik turun. Tapi kan Iya. yang di satu sisi kan itu misal kita invest 500 tadi lama-lama kita jual, wah dapat nih 200 juta. Iya. Misal gitu kan. Nah kan dibalik lagi omset, ada omset Pak di situ tadi. Benar. Satu lagi memang ada ngomong itu kan istilahnya itu kalau kita dapat laporan tahunan di sekuritas, Oh iya, betul. itu kan ada transaksi bruto, penghasilan bruto. Nah itu ada tuh selama 1 tahun. Oh iya betul. Gitu. Nah kalau itu masuk ke omset, wah itu sih Oke. agak susah. Oke, siap. Itu gede banget, Pak. Gede. Nah, kalau dari Bagus gimana nih? Lalu karena modal 500 M itu Iya. diputer-puter, itu seakan-akan 1 tahun itu kita trading bisa 10 M. Pak, gimana Pak? Gede ya itu, Pak. Oh, dari Bagus gimana Pak? Gede. Ya memang seseorang dilihat kan kuncinya usaha ya. Yes. Nah, Apakah saham itu dijadikan lahan usaha atau bukan? Kan Oke. gitu ya. Bisa dilihat dari sisi perilaku sih. Perilaku apakah memang itu menjadi
usaha harian harian ya betul. Utama. Misalnya makannya dari situ atau bukan, kan gitu. Iya. Karena ada trading for living. Ada itu. Nah, kalau Gimana tuh Pak? Boro-boro living tradingnya. Ya. Rungkat. Ya sih rungkat. Makanya saya tuh nggak mau ngambil posisi itu. Oke. Saya mau ngambilnya ya ini kan investasi. Yes. Harusnya kan kalau menurut saya pribadi ya harusnya kalau investasi ini instrumen keuangan. Harusnya ya nggak masuk ke pamset. Oke. Itu dari POV saya. itu bisa dilihat dari sisi transaksi mutasinya sih. Nah, betul. iya, Dalam Itu salah 1 satu tahun itu indikator. dia berapa kali? Kalau cuma 5 kali sih kalau misalnya bukan Investasi, Pak, ya? Nah, investasi. Tapi kan tadi Pak Andri bilang nanti lihat di PMK-nya bagaimana kan. Heeh. Nah, kalau Pak Andri bilang tadi harusnya enggak. Nah, kalau dari Pak Agus harusnya enggak atau iya. Dan Enggak, lebih baik memang. Jadi enggak. Jadi maksud saya yang dimaksud dengan usaha atau bukan kategori usaha ya kan kategorinya usaha. Apakah main saham itu usaha kan gitu. Kalau dalam 1 tahun misalnya contohnya aja ini misalnya 5 kali cuma 5 kali. Apalagi kalau misalnya walaupun sering tapi kita beli terus nggak pernah jual. Nah itu sih bukan usaha, investasi itu. Itu dia penghasilannya dari dividen aja kan gitu. Tapi yang sekarang jadi masalah itu karena dia transaksinya jual beli. Jadi mainnya capital gain. Muter terus. Modalnya sih misalnya cuma 50 juta. Tapi tiap hari dia muter. Muter kapitalisasi dalam 1 tahun bisa miliar kan gitu. Padahal modalnya cuma 50 juta misalnya kan gitu. Nah, kalau itu sih udah pasti itu mau usaha. Jadi kalau Pak Agus ada 2 berarti kalau memang dia untuk investasi itu ya harusnya memang tidak masuk dalam threshold ini gitu. Tidak masuk ya. Kalau misalkan dia tradingnya setiap hari, karena ada yang BPJS. Kan BPJS Oh, masuk beli ya. pagi jual sore. Beli pagi jual sore tuh. Ada tuh. Aduh. Ya itu harus buang, rugi untung ya buang. Iya. Nah itu berarti masuk trading dan masuk dalam threshold apa namanya 4,8 Pak ya. Oke. Udah minum dulu kan? Dulu. Oke, siap. Aus nih. Oke. Dari tadi belum minum. Tolong dong ini di meja biasa table nomor 9 nih yang ada bapak-bapak pakai kupluk. Oke, pesanannya kayak biasa ya. Betul, kan biasanya bapak-bapak ini selalu WA kan. Table berapa? Table berapa? Table nomor 9. 69 ya. Ya, tadi sebelum kesini udah WA kok, pesan apa-apa aja. Waduh. Oke, ditunggu ya. Terima kasih. Oke, siap. Ini table berapa Pak kita? 69. Apa tuh 69? Table berapa? Apa tuh 69? Nomor sakti. Santi. Nomor ketik. Oke. Lip, edit nih, Mbak. Susah dikatnya katanya. Ya, terus gimana lagi Pak? Lanjut lagi dong Pak. Ini menarik pembahasan ini Pak. Nah, menarik. Iya. Itu apalagi non saham ini Iya. kita tergantung tadi saya bilang tergantung nawa itu. Tapi agak susah lah kalau sekarang kita ngomong nawa itu Pak ya niat. Kalau bahasa hukum itu mesreanya gimana? Ya agak susah. Awalnya saya mau trading. Iya sih. Ternyata jeblok sampai ARB. Iya. Ya mau nggak mau kita pegang di investor dadakan. Iya. Kami gitu sekarang. Nunggu Sekarang kita lagi investor. Kan kita naik 20% Jual dalam 2 minggu. Iya. Ya kan? Masa 20% Enggak dijual. itu mata Pak. Iya. Depositonya 7%. Ya jual. Gitu. Kalau kita makanya kalau saya pribadi kalau kita nggak mau terjebak dalam cara menilai seperti itu. Kalau saya ya melihatnya ya ini dari instrumen keuangan nih, jangan disamakan nama itu. Susah berarti. Oke. Iya, Klasifikasinya susah. bener masanya agak susah. Masalahnya sekarang kan nggak cuma saham Pak, kripto. Nah, Iya. iya. Ah, Sama banyak. tuh. Sama. Kripto. Itu sama juga gitu. Kalau Ya memang kalau menurut saya sih yang gini-gini harusnya dikeluarkan ya. tegas Pak ya. Tegas gitu. Karena kan Iya, gray area-nya pasti besar. besar sekali tuh. Jadi susah. Itu kalau lihatnya ke Nawa itu agak susah. Iya lihat ya. Misalkan nih, nama itu paling susah dilihat. Mas Iqbal, ya kan Pak? Siap. Sedekah itu tujuannya setiap bulan ngasih. Iya. Sedekah apa? Iya. 5 juta, 5 juta, Iya. katakan.
seseorang. Udah bingung Pak ya? Sedekah atau menafkahi? Seorang siapa? Sedekah. Sedekah. Ini kewajiban agak susah Pak. Di nafkah ya. Jadi nafkah. Pak, ini bahasa yang amat menarik Pak, ya kan? Tapi kan ini PMK-nya belum keluar. Emang baiknya sih nunggu PMK ya. Oke. Nah, mudah-mudahan lebih jelas. Oke. Jangan sampai nanti PMK-nya keluar malah tambah Iya. Tapi bingung. mungkin, harapan dari Pak Agus bagaimana nih tentang masalah ini kan mesti ya tadi tuh Pak ya banyak perdebatan gitu loh Pak. Baiknya gimana nih Pak buat PMK-nya lah. Kan nunggu minum dulu biar segar. Siap. Haus. Oh ya, sebelum Pak Agus menjawab, kita akan ada iklan tentang YSPC nih. Gas. Belajar pajak bukan hanya tentang teori, tetapi tentang membangun karir yang lebih pasti. Oke, kenapa kalian harus dapat pajak di sini? Di sini tuh satu waktu fleksibel kan, fleksibel. Walaupun kalian nggak bisa ikut offline atau online, kalian masih dapat rekaman. Terus itu titel di belakang nama itu penting sih, maksudnya kayak sebelum orang lihat sertifikat kayak oh namanya udah ada title-nya nih, jadi kayak oh ya udah pasti terjamin gitu. Terus kayak biaya juga itu membantu banget sih buat kayak pekerja juga kayak nunggu gajian baru bayar, baru belajar itu sih menurut saya market. Dan kayak di weekend kegiatan belajarnya gitu di tiap hari Sabtu gitu. Jadi kalau misalnya weekend kalian bingung nih mau ngapain di belajar pajak. Halo semuanya, pada hari ini saya habis mengikuti brevet di Yayasan Suara Pajak Cendikia. Untuk hari ini saya belajar lumayan banyak, dari pertama asal mula dari PPN, itu dari FPK dan FPM. Pokoknya kelas brevet ini cukup membantu saya yang pada dasarnya awam soal pajak. Halo teman-teman, kenalin nama aku Fari Wahyudi, aku lulusan SMK dari SMK Boas 2 jurusan Layanan Perbankan. Sekolahku bekerja sama dengan YSPC untuk menyiapkan anak-anak peserta didiknya untuk terjun langsung ke dunia kerja. Apa aja yang aku pelajari di YSPC? Bersama YSPC aku belajar gimana sistem administrasi pajak, gimana aku cara menghitung pajak, dan juga pelaporannya. Manfaat buat aku, saat ini aku sudah mendapatkan freelance di salah satu perusahaan sebagai staf administrasi pajak. Teman yang lagi nyari tempat belajar pajak yang bagus, kalian bisa langsung daftar di YSPC. Yuk, tingkatkan kompetensi perpajakan bersama Yayasan Suara Pajak Cendikia. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari generasi profesional pajak Indonesia. Kan Pak? Jadi Tadi Pak, baiknya gimana nih? baiknya. Harapannya? Kan PMK-nya belum muncul nih. Oke. Karena banyak perdebatan juga nih Pak. Ya, kalau menurut saya ya sebaiknya cari yang pasti-pasti aja. Maksudnya sesuatu yang gray area itu sebaiknya dihindari lah. Nanti karena pasti akan menjadi pekerjaan rumah juga bagi DJP. Karena kan namanya di lapangan pengetahuan petugas juga variasi banget. Jadi sebaiknya gray areanya dikurangi. Di antaranya dengan yang langsung aja disebutkan usaha itu apa aja. Biar jelas Pak ya. Jelas. Jadi kan ini tujuannya untuk UMKM. Kalau para pemain kripto, saham kan biasanya klasifikasinya bukan UMKM. Bener. Acuannya kan UMKM itu gerobak, kaki lima gitu. Iya, kalau kita kembali ke semangatnya Pak ya. Nah. Sebetulnya untuk benar UMKM. Mantap. Gitu. Cuman di lapangan memang bervariasi, beda-beda Pak ya. Variasi ya. Banyak banget variasinya. Soalnya ada teman saya Pak, teman saya tukang gorengan di pasar Pak, Ah. tapi main saham. Nah, itu Pak. Itu jangan salah Iya. Pak. Main saham tapi Pak. Beginian ya. Iya, beginian tukang gorengan Ya Pak. kalau Iya. udah banyak main saham. Iya. Ya tapi kan mungkin sahamnya nggak miliaran kali ya. Enggak. Iya. Ya, puluhan juta gitu lah. Nah puluhan juta kalau diputar juga. Iya, biasa enggak miliaran. Bisa. Katakanlah 100 gitu ya. Normalnya biasa kemungkinan itu sekitar 10 sampai 50 lah ya. 50 juta. Kalau 50 juta dia 1 bulan untuk trading bisa 8 kali. 8 hari. Itu 400 juta. 400 juta kali 12, 4,8 M. Iya, udah. Itu dari modal dia 50 juta. Iya. Karena kalau trading itu nggak lama, Pak. Tuh, masuk keluarnya. Nggak mungkin dia trading itu jarang banget sampai bertahun-tahun itu nggak mungkin.
itu langsung jual atau rugi buang gitu. Gampangnya kalau trading itu yang tiap harinya lihat Iya, Cak. lihat Siapa itu? Siapa itu? apalagi kalau tiap jam dilihat. Siapa itu, Pak? Nah, kalau investor itu yang beli lupa gitu beli kan. lupa. Dia beli saham tapi lupa sahamnya apa aja. Saya dong Pak. Gitu ya. Jadi kayak nyimpen uang di brankas aja, di kotak gitu. Oh, malah ada yang nyimpen duit di ini dinding. Oh, itu bukan investasi, Pak. Ini cuman namanya saya. Saya, Bang, Kayak apa gitu. itu? Itu kan nyimpen lupa. Bukan lupa ya. Langsung saja. Itu sih sampai lupa, Pak. Berani berapa juga lupa dia. Wah, Bang, ini bahasan yang sangat menarik nih. Coba Kak, kalau misalkan diringkas Pak Andif tentang bahasan ini gimana Pak? Ya, closing statement lah. Bagus ya closing. Bapak dong, tadi kan bagus sudah. Kan dari Bapak nih. Saya tahu nanti didengar ya kan. Ya kalau kita itu sebagai wajib pajak tuh ya, kita harus bisa membuktikan baik lagi ke kita, gitu kan? Karena kita kan yang melakukan usaha, yang melakukan kegiatan ya kan. Nah itu gimana kita bisa meyakinkan DJP, Kang Fiskus gitu ya, bahwa ini memang penghasilan yang tidak teratur gitu loh. Itu bukan main bisnis saya. Gitu loh. Karena kalau jual rumah lah katakanlah itu kan tadi Mas Iqbal 6M dijual gitu kan. Ternyata tahun depan beli lagi, ternyata lagi bagus, ada yang beli lagi, jual lagi. Nah itu bisa terindikasi juga peredaran usaha Pak ya. Padahal niatnya masih untuk apa, untuk siapa kan kita nggak tahu. Gitu. Nah itu kembali lagi gimana kita bisa buktiin bahwa itu penghasilan tersebut adalah penghasilan yang bukan peredaran bruto dari kegiatan usaha kita. Gitu. Sama kayak yang saham juga begitu. Bisa nggak kita buktiin kalau itu investasi? Gitu. Menurut saya sih seperti itu Pak ya. Kembali lagi ke WP, wajib pajak. Oke teman-teman, jadi seperti itu closing statementnya. Dan saya tunggu aja semoga nanti PMK-nya itu keluar jadi semakin jelas ya Pak ya. Ya. Gitu. Terima kasih teman-teman buat yang udah nyimak karena ini adalah suatu pembahasan yang amat sangat menarik menurut saya nih. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu pantengin terus channel Suara Pajak. Jangan lupa juga untuk di-subscribe, Share, komen, dan like. cakep. See you next video. Bye.